sebenarnya saya tuh dari kumpulan anak bandel lah gitu ya. Inilah saatnya kita bagaimana melalui musik kita warnai kehidupan. Paling tidak pertamanya to identify ourselves as Indonesian. Badai itu menjadi satu manifestasi dari gumpalan rasa ya, yang ternyata yang saya temui sekarang bahwa keindahan yang paling hebat itu apa? Kemerdekaan. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan lama menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Hari ini gue berdinas sendiri, bertugas sendiri untuk tamu yang istimewa. Siapa tamu kita kali ini? Silakan Pak Eros memperkenalkan diri. Kok saya udah nyebut duluan? Gak apa-apa, kenalkan diri. Silakan Pak Eros. Saya Eros Jarot. Oke, Pak Eros. Aku mengenal Pak Eros, yang aku tahu Pak Eros ya. Yang aku tahu Pak Eros itu kan apa ya, kayak magical creator gitu kan. Apa itu magical creator itu nanti kita bahas. Kan Pak Eros di berbagai bidang dari musik, film, dan sekarang berpolitik lah. Kita nggak menyentuh ke situ lah ya. Oke, yang paling fenomenal, yang sering kali dibahas di podcast-podcast teman-teman itu kan masalah badai berlalu. Badai pasti berlalu. Di situ kan Pak Eros berkesenian, mulai bermusik. Saya tidak akan membahas badai pasti berlalu terlalu dalam. Saya cuma ingin awal Pak Eros mulai kenal berkesenian atau bermusik tuh sejak kapan? Ini mungkin agak aneh ya. Saya tuh sebenarnya udah bilang musisi malu juga ya. Oke. Main musik, main instrumen segala itu nggak begitu bisa lah ya. Saya mungkin lebih dekat nantinya sebagai bisa dibilang I'm a dreamer gitu. Bisa juga saya orang yang sering berimajinasi gitu ya. Jadi imajinasi itulah dunia saya gitu ya. Jadi kalau bermusik itu sebenarnya gini, kebetulan aja. Gitu. Sebenarnya latar belakangnya saya tuh seorang organisasi ya. Oke, maaf. Zaman organisasi, zaman kecil di mana Pak Eros? Di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, saya kan dulu ketua OSIS dulu ya kan, saya kerja Senat, terus dulu adalah namanya GSNI gitu ya. Pasca Gestapo gitu ya, atau 1 Oktober itu, saya terus dilarang sama bapak saya gitu untuk berpolitik ketika masih kecil gitu ya. Makanya konsentrasinya harus jangan lagi lah di dunia politik dan harus menghilangkan identitas itu. Stres kan, hobinya gitu nggak boleh ya sudah. Akhirnya saya pindah ke Belitung itu, pokoknya dijauhin lah dari teman-teman yang aktivis itu. Saya walaupun waktu SMP tapi saya karena di Indoprop ya, jadi saya sama yang tua-tua ke bergaulnya. Jadi saya diungsikan di sana. Di sana saya karena stres itu ya udahlah kita mendirikan Pramuka. Nah situ juga Mas Slamet ya kita bentuk tim drama kecil, gitu. Kita main drama, kita baru mulai itu mengenal supaya jangan terlalu berpolitik gitu kan. Makanya alasannya itu ya. Jadi Bapak sengaja itu, Bapak kan punya band gitu ya di tempatnya dia hobinya gitu. Ya hobi Bapak saya itu dansa juga gitu ya. Jadi sering main-main di rumah. Nah saya juga belum tertarik gitu, diam aja. Cuman waktu bikin amal gitu ya, saya sama Mas Slamet nyanyi gitu ya. Dipaksain juga, nyanyi pun udah bisa, tapi daripada kita berpikir terlalu politis ya. Ya saya sendiri kan dulu dari kelompok yang bukan Pak Harto gitu. Jadi agak tersingkir. Dan nah waktu pindah ke Jakarta ya, saya stres juga ngelihat teman-teman di Jakarta ini kan pada apa? Istilahnya dulu ngepun ya. Ngepun. Ya, saya kok nggak begitu tertarik begitu ya. Sehingga saya belajar sama teman saya gitu. Ada yang main gitar itu kan, itu ada si Andre Deloitte itu ya, itu she's my friend itu kan. Gimana sih A, gimana B, nah itu sebetulnya ya. Dan dulu kan saya sebagai masuk dalam jebakan jangan ngakik-ngok gitu kan. Era itu ya Pak Eros ya? Iya. Ngakik-ngok ya, Ya, jadi saya belajar itu, jadi saya ingin tahu kayak apa. Dan memang saya kalau segala sesuatu kan saya rencanakan.
ya. Jadi waktu saya di Jakarta itu saya bilang gimana ya dalam jangka 3 bulan kita harus masuk ke band elit gitu ya. Ya padahal kan waktu itu saya karena stres itu Bapak juga agak sedikit terpukul gitu ya. Karena ada tuduhan yang macam-macam padahal enggak gitu soal ideologi ya. Ya. Nah itu makanya saya sama teman-teman tuh ya jadi anak nakal gitu ya. Sebenarnya saya tuh dari kumpulan anak bandel lah gitu ya. Yapto segala tuh. Oke. Ya, Oke. Sera, Yapto, Iya. terus kayak Mas Hendro segala itu. Memang dari kecil tuh memang bandel gitu ya. Karena frustrasi, karena stres ya. Saya dulu kan anak bintang pelajar, tiba-tiba harus Iya. ya apalagi ya perlengkapan gak ada ya sudah. Musik itu sebetulnya sebagai pelarian pertamanya. Tapi begitu saya main musik itu kan bagaimana caranya ya? Saya berteman dengan akhirnya bagaimana supaya saya itu bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Ya saya justru main musiknya juga di cendana gitu ya. Oh ya? Iya. Jadi kan saya nggak punya rasa permusuhan pribadi ya sama si Bambang Tri itu ya. Saya dekat lah gitu. Saya latihannya di depan nomor 9 itu. Kan nomor 8. Iya. Ya jadi memang saya dekat. Nah mulai dari situ memang saya bergaul sama anak bandel gitu ya. Jadi dulu ada yang namanya Sera, mungkin kalau anak Siliwangi tahu lah itu semuanya. Yapto saya tahu. Iya. Kalau kita main musik itu dulu memang bandel gitu ya. Bawa AK kita. Kalau nggak tepuk tangan, kalau nggak tepuk tangan kita marah gitu kan. Nah dari anak-anak bandel itu saya berkembang ya. Oke. Tapi satu, walaupun bandel kita tetap ada etika ya. Ya. Kita sekolahnya juga ya walaupun saya sering bolos gitu, tapi nggak pernah nggak naik kelas itu ya. Maaf, di mana Pak Eros waktu itu SMA di Jakarta? Dulu SMA 1, SMA 5, SMA 5 yang sorenya itu ya. Oke. Karena paginya sama Pak Jamalu saya kurang cocok. Oke. Jadi memang karena ya gaulnya sama teman-teman di Siliwangi, terus juga di Cijantung gitu ya. Oke. Dan setiap hari kerjanya berantem aja gitu kan. Tapi justru kenakalan itu yang membuat apa? Kita nakal, tapi kita punya etika ya. Kita sama orang tua tuh sangat menghargai, sama guru sangat menghargai. Ya. Yang bandel sih kayak apa guru-guru itu pernah saya rantai apa motornya gitu ya. Memang bandel-bandel sekali lah. Waktu saya lulus pun saya diangkat sampai apa tuh pintu gerbang karena saking nakalnya. Mereka yang anggap pasti saya nggak lulus gitu kan. Dan juga waktu ujian juga kan udah datangnya telat, bisa 15 menit, keluarnya 15 menit duluan gitu. Jadi emang bandel sekali gitu. Nah, kebandelan itu sebenarnya ekspresi dari ketidaksukaan ya. Jadi protes saya tapi tidak ke negatif gitu. Saya menjauhi kayak alkohol apa suntik-suntik gitu, ngebut ya. Iya. Tapi hanya itu aja sebatas itu. Nah, dari situlah kemudian saya menjadi Eros itu karena apa? Eros is the god of love itu kan. Iya. Karena banyak yang cantik-cantik gitu kan. And I like them, so why not gitu kan. Iya. Dan akhirnya saya di musik itu sebetulnya kalau to be honest ya, Iya. pertamanya pelarian, tapi kemudian masuk ke wilayah yang lebih substansial. Oke. Di mana musik actually is not only gitu ya. Music dalam pengertian instrumen ansih atau nada ansih, tapi part of life itu kan. Kayak contoh the flavor of life itu akhirnya. Jadi saya mendalamin itu, saya main di band anak-anak ya di Ceking gitu ya, di Budut juga saya pernah juga. Dan sebagai waktu itu termasuk band elitnya anak-anak Jakarta ya. Pada tahun 69 saya pikir udah it's too much ya. Karena banyak teman-teman yang sudah pada ya nyuntik, ini waduh saya nggak suka gitu. Akhirnya saya ke Jerman itu. Ya, jual motor ke Jerman aja deh. Nekat udah saja. Udah ya nekat nggak mau lagi karena udah saya lihat negatif. Karena saya terus terang aja I trust my brain. Kan? Buat saya brain is everything gitu kan. Sehingga saya selalu dari kecil selalu menempatkan otak itu sebagai satu panglima kehidupan saya. Gitu. Sehingga pada saat saya anggap itu nggak rasional, saya pergi ke Jerman.
Nah di Jerman itu kira-kira ya baru datang aja, saya nguli dulu lah ya. Capek juga nguli. Kemudian saya bersama siapa? Frank Latimore itu apa yang main Soro itu ya. Kemudian ada yang katanya konon anaknya Bung Karno. Ya, penyanyi opera itu. Kita ngelihat saya bandel main musik itu, lalu saya bikin grup sembarangan aja. Nah, bersama dia, sama Frank Latimore itu kita touring gitu ya ke markas-markas GI. Padahal bahasa Inggris juga nggak gablek, pokoknya. Nekat pokoknya. Ya nekat aja karena lapar. Jadi kalau orang lapar apa aja kan dikerjain. Iya. Nah habis itu saya main di sana, ya keterusan itu ya. Saya sekolah berhenti dulu musik. Saya praktikum dulu ya, praktikum untuk di teknik gitu ya. Udah saya masuk justru sekolahnya teknik karena sebagai orang-orang yang terhimbas Bung Karno gitu, nggak boleh sospol, harus kedokteran sama teknik. Jadi saya ambil Verfahrens teknik industri, saya cari yang paling susah apa gitu kan. Karena orang-orang bilang sok banget, padahal enggak. Saya pikir karena susah pasti jarang banyak yang mau kan. Kalau masinan itu kan mesin ya, teknik mesin atau elektrik, Indonesia banyak banget lah. Waktu saya ambil Verfahrens teknik itu, seluruh Nordrhein-Westfalen itu ya, itu cuma 6 orang atau 7 orang gitu. Sebenarnya yang lainnya ratusan tuh. Sehingga ya bukan karena saya pinter, karena saya coba aja dengan karena sedikit mungkin melihat orang Indonesia kasihan ya kalau dikasih masuk itu mungkin ya saya masuk situ. Jadi nah disitulah mulai ya, dimulai saya masuk di situ, lalu dari situlah saya putuskan saya kan kerja apa aja saya udah tahu lah, mulai ngerok salju, jadi babysitter, jadi ya semuanya lah ya. Asal bukan maling gitu ya. Nah, untuk mengakhiri kerja fisik itu, saya dengan teman-teman itu yang juga dulu pernah dari Indonesia sama-sama ya, musisi juga ada 2 orang, ya kita bentuklah grup gitu ya. Nah, di sana ada juga bekas anaknya Dubes itu kan, bersama saya, Mas Tomo Omaryadi itu ya. Nah, sama-sama saya sama dia. Kita di situ saya mulai tidak bekerja secara fisik. Ya, karena setiap ngamen tuh dalam 1 kali pentas itu cukup bisa buat 2 minggu. Ya. Sehingga waktu itu saya juga dengan suara yang pas-pasan karena nekat. Saya bilang kan orang lapar tuh ini. Saya vokalis, Pak. Lagu apa? Pak Eros vokalis sudah udah mulai jadi vokalis. Makanya kan nggak masuk akal itu ya. Udah suaranya ngaco gitu, bahasa Inggris ngawur gitu ya. Tapi saya mencoba, sampai sekarang pun lagu-lagu saya udah lupa semua. Nah jadi memang waktu itu saya lakukan karena because I was needing it gitu kan, untuk membiayai itu. Nah dari situlah saya mulai berkembang dan memang saya orang yang cukup risk taker gitu ya. Iya. Nah, ini sebelum saya pergi, waktu itu kan saya pas mau pergi, pulang ke Jerman, saya telepon TVRI gitu. Iya. Ini saya cerita balik lagi ya. Saya untuk tunjukkan bahwa nekat itu penting gitu ya. Dan use your brain gitu kan. Saya telepon TVRI tanya, dari mana? Dari Cendana. Waduh takut kan. Emang waktu saya sudah datang emang di Cendana betul saya latihan. So saya bilang dalam 3 hari ini saya mau nyanyi televisi gitu. Oh iya? Iya. Untuk seseorang waktu itu ya. Perpisahan. Karena dulu kan saya orang yang platonik gitu ya dalam percintaan tuh, dan saya sangat menghargai perasaan gitu ya, sehingga saya buatkan lagu itu. Pertama kali actually when I was writing the song at the time itu kan. Dan saat itu ya, nekat ke TVRI itu tampil. Tahun 69-70 lah gitu ya. Itu pertama kali nggak pernah ke TV, nggak pernah pokoknya kita atur aja semuanya gitu. Main hanya untuk si wanita itu melihat aja, kan kegilaannya sampai segitu ya. Nah dari situ memang kegilaannya terus berlanjut di musik itu. Jadi waktu pas saya balik lagi ke Jerman itu, Sorry Pak Eros, apa lagu yang Pak Eros waktu di TVRI itu? Yang pertama kali Pak Eros ciptain? Ya namanya Flamboyan lah, tapi itu udah ya itu kan kemudian diteruskan sama si Ade yang baru meninggal ya. Ade Paloh?
bukan Ade Palo. Oh, adek ini Iya, PSP. Sorry. iya. Iya. Ya si Bambang Tri itu kan dulu pemain band juga gitu ya. Saya di seniornya. Oke. Jadi memang dari situ, nah saya balik lagi ke Jermannya ya. Nah, saya di Jerman itu sampai masuk ke main di disco yang paling terkenal lah di daerah itu. nekat aja. Karena memang satu sih modal kita tuh keberanian kan. Gitu. Dan tapi calculated risk-nya itu ada juga. Ya kita main di sana. Nah dari situlah saya merasa berhutang pada musik. Makanya waktu ke Jakarta, nah karena saya juga ke Jakarta saya pelajarin ya di Jakarta kan kok musik kok terlalu simplistik gitu ya. Kemudian tidak ada bahasa Indonesia yang digunakan secara maksimal gitu ya. Nah waktu itu saya bilang saya sama guru waktu di Jermannya kan guru di Belanda, saya di Jerman. Oh, ya. berbeda ini. Ya kita bilang wah ini nggak bisa nih kita we have to melakukan revolusi musik gitu. Saya juga bagian dari pimpinan produksinya Guru Gypsy itu pernah ingat ya? Iya. Nah, guru kayak nyanyi Chopin Larung itu saya yang jadiin percobaan sama si guru juga di Belanda. Gitu. Jadi kita bertukar pikiran. Nah dari situ musik dan nasionalisme itu terpadu ya, terpadu. Sehingga saya pikir inilah saatnya kita bagaimana melalui musik ya kita warnai kehidupan. Paling tidak pertamanya to identify ourselves as Indonesian gitu kan. Nah, harus mampu menciptakan sesuatu di mana masuk ke dunia etika, estetika, logika itu di dalam musik ya. Sehingga waktu itu saya ada bilang, oke Gur, kamu ambil yang Sanskrit, ya. Saya Indonesia. Maka dia memperdalam yang apa itu Guru Gypsy, gitu ya. Nah, sementara saya popnya, ya, yang mencoba menerjemahkan, ya, ini. Jadi ini pakai perencanaan, kan katanya menuju badai. Iya. Saya rencanakan di mana waktu itu kalau nggak salah sama guru tuh ada 7 apa yang esensial 4 atau 5 ya, kamus. Kamus ya. Jadi Zaman-zaman itu masih Iya, karena apa? Waktu dalam kenyataannya waktu saya suruh buat yang kayak khusus tuh kayak ini saya buat ada satu album ya, Horus Band yang kawin lari itu ya. Itu memang saya coba mengadap pasar. Tapi itu membohongin diri saya. Wah ini nggak kena nih kalau gini aja. Lalu saya sama Debbie Nasution, ya. I think he's the one of the genius dalam bidang musik. Ya. Justru kreatornya itu menurut saya lebih sama Debbie Nasution dibanding orang-orang tanya saya Yoki. No. Yoki is menginterpretasikan apa yang saya inginkan. Tapi penciptaan saya sama Debbie. Debbie Nasution makanya Angin Malam, kayak Cintaku saya itu sama Debbie sebetulnya ya. Jadi pada saat saya melakukan itu gitu kan, nah saya coba gitu kan, lirik itu susah ya. Kenapa? Ini contoh ya. Di bahasa Indonesia itu terlalu banyak konsonan, vowelnya dikit. Ya. Kalau di Inggris ya, it's very easy to express ini ya dengan kata itu. Contohnya, ini contoh ya. Saya mau bikin berapa bar bisa nih? I love you. Berapa itu ya? Sekarang coba deh di Indonesia. Aku cinta padamu. Gitu kan loh. Itu kan begitu banyak ini. Nah, itu yang sebetulnya kenapa kita konsentrasi. Kita cari kata-kata yang neglected by gitu at the time gitu kan. Nah contohnya ya kemudian lahirlah lagu-lagu bahasa surgawi banyak orang. Gitu. Actually ini sih juga satu proses ya. Makanya saya juga nggak pernah malu-malu mengatakan ya bahwa lagu itu lahir kan dari ungkapan batin. I was deeply in love gitu kan ya. I express every goddamn thing itu kan ke dalam bentuk lagu yang itu akhirnya satu mengekspresikan perasaan paling dalam. Nggak mungkin vulgar kan, harus lebih romantis, more lebih poetik gitu kan, sehingga saya juga nggak tahu, makanya saya juga bingung, makanya saya nggak berani sombong kenapa,
kalau cuma saya nggak mungkin lah, ini pasti ada yang di atas gitu kan. Karena I was like 26 gitu kan. Kayak mengering sudah bunga di peluk, karena belagu banget itu. Tapi it happened karena mungkin it was a true love, bukan true love lah ya, bohong juga gitu kan. Tapi ekspresi yang gimana ya? Ya sekarang orangnya udah meninggal tuh ada lah, ya, ada bus juga. Dan actually yang banyak sebetulnya mendorong saya itu justru si Dewi, istri saya. Saya selalu nggak percaya tuh lagu-lagu saya. Dewi selalu bilang, kamu udah bagus ini, nggak malu-malu saya. Jadi pertama saya bikin lagu yang bisik itu buat Dewi itu ya, nggak berani saya rekam karena merasa jelek terus ya. Setiap lagu-lagu yang saya buat itu saya nggak pernah merasa yakin betul. Nah Dewi lah yang meyakinkan saya terus. Come on, it's enough gitu. Karena kamu yang mencipta saya denger enak kok gitu. Disitulah saya mulai timbul keberanian untuk memproduksi lagu. Ya, saya sama Gur udah this is time. Jadi cara masuk kita ya karena kita terdiri di politik gitu. Ya kita kan kata Beckenbauer ya, defense yang terbaik itu menyerang. Ya, jadi kita menyerang dulu, tapi kita udah siapkan, tidak asal menyerang. Tapi contohnya waktu saya di tim, saya ditantang kan. Saya bilang kenapa kok bahasa Indonesia itu terjadi pemiskinan di setiap penciptaan lagu. Karena orang-orang dulu tuh hebat ya, Mokhtar Embut, Maju Ismail tuh ya. Itu kan luar biasa. Contohnya kata-katanya kan luar biasa ya. Kayak di wajahmu kulihat bulan tuh. Aduh, contohnya apa sih? Kata-katanya tuh buat saya ngiri gitu ya, kayak nyiur hijau di tepi, ini kayak Maladi juga bikin. Saya pikir masa kita nggak bisa kembali ke sana. Makanya saya menganggap bahwa orang-orang itu lebih membumi, lebih Indonesia itu di tulang sumsum mereka, gitu kan, bukan tempelan, bukan simbolik tapi substansialnya, ya substansinya tuh masuk ke rohnya dia. Nah itulah yang saya jadi panutan saya. Jadi saya coba untuk mengembalikan, bring back ya, the power of language gitu kan, ke dalam musik gitu, kira-kira begitu. Nah karenanya saya nggak pernah berani sombong, karena saya merasa it's not me. Gitu kan. Saya kan nggak bisa apa-apa. Nah, every time I wrote something atau doing something gitu ya, saya selalu God use me gitu, God use me itu aja. Jadi kalau umpama saya dibilang begini begitu malu kadang-kadang, karena saya nggak ngerti apa-apa gitu. It happened gitu loh. Iya, mungkin itu jadi menimbulkan dua pertanyaan, mungkin berhubungan nih Pak Eros. Pertanyaan yang pertama kan dari awal Pak Eros selalu bilang saya bermusik dibilang bermusik juga nggak bisa. Tapi di sisi lain kan tadi muncul ide yang menurut saya nggak kecil tuh, ide besar tuh bersama bersama Mas Guru gitu kan. Ide besar untuk mengembali ke Indonesiaannya gitu loh. Mungkin pertanyaannya, ada nggak momentum yang akhirnya membuat Pak Eros dan Mas Guru berdua nih, ini nih, Indonesia harus dibalik. Ada momentum yang pada saat itu? Saya harus terima kasih sama si Ahmad Albar ya. Oh, oke. Saya suruh nonton pertunjukan, kalau nggak salah di Taman Ria itu kan bukan di situ ya, di itu loh, di Taman Ria itu di depannya Monas ya? Ya di situ kan, Monas, ya di situlah daerah situ. Waktu saya bilang Gur, ikut Gur, nonton apa, gue bless itu kan ya. Kan pembukaannya aja bahasa Inggris kan. Hi guys, are you ready gitu kan. Sebelah saya kan anak kecil. Gitu. It hurt me gitu kan. Jesus gitu kan. Apaan nih gitu kan ya. Kenapa kok kayak begini gitu kan. Tapi kan saya anggap, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi memang itu kan tuntutan zaman di mana tahun 70-an mulailah yang namanya westernisasi itu luar biasa. Sehingga dengan pendekatan lebih ke wilayah ideologis yang tidak pernah kita bicarakan di luar, saya mau Gur, this is the time. Kita harus bisa nih, gimana nih. Kalau tega sih ngeliat anak-anak itu kan, anak-anak kecil itu, without knowing what is this gitu kan, fuck you segala gitu kan. Gak ngerti, tapi mereka begitu. Saya bilang, no, ini gak bener nih. Kita harus bikin lagu. Dulu anak-anak Menteng itu kalau kaset Indonesia dibuang. Di Menteng itu. Paling minim tuh dia Bee Gees, padahal Bee Gees buat kita dulu sana ya.
kita kan ya kalau Beatles masih oke ya. Nah, di Eropa itu kalau mahasiswa itu kan dengarnya kan Leonard Cohen, bukan di Purple, bukan. Di sini kan saya lihat begitu, saya bilang waduh nih lagunya juga begitu gitu, sangat ya apa ya, 3 jurus yang gitu. Bukan salah mereka lah, tapi keadaan menuntut pragmatisme gitu kan, simplistik yang pokoknya yang penting ya cepet nangkap gitu ya, instan ya, the instant revolution itu kan. Nah itu kita tentang sehingga depth itu hilang gitu ya. Nah kita kembalikan. Jadi semua itu pakai perencanaan. Iya. Dan bukan untuk nyari uang, Oke. untuk cari popularitas. Saya rasa itu bukan tujuan kita deh gitu ya. Bahwasanya dampaknya jadi populer itu kan saya nggak minta itu kan. It's given by nature gitu kan. Jadi ya udah saya jalankan, dan pada saat eksperimen itu saya lakukan di Baroque Band itu saya gunakan rock music gitu kan, tapi pakai bahasa Indonesia. Kemudian di wilayah popnya itu pop yang berdasarkan apa yang saya bayangkan gitu ya. Itu ya lahirnya Badai Pasti Berlalu. Jadi itu satu desain ya, desain, makanya saya bilang the counter culture movement pada saat itu. Saya sepakat dengan guru gitu. Why don't we create the counter culture movement? Gitu. Itulah yang sebetulnya kita lakukan, dan makanya pada saat saya bikin pertama Kawin Lari dapat Piala Citra, nggak ngerti itu HP itu. Iya. Komposer pada saat itu. Iya, waktu itu juga karena saya bilang menyerang itu untuk ya bertahan yang lebih substansial. Jadi waktu saya nonton filmnya Teguh Jokar ya, kan kalau sutradara itu kayak dewa ya. Waktu saya masuk kan saya orang pendidikan Jerman kan terlalu bebas ya. Jadi semua pada diam. Waktu itu di Kawin Lari, ras kopinya diputar, ada satu adegan yang berkala, it's not right, itu nggak benar cara psikologis kan. Lah kita kan biasa mengeluarkan pendapat. Lagi nonton itu tiba-tiba di keheningan itu saya bilang, kayaknya nggak bener nih gini, nggak mungkin kayak begini gitu. Saya kan ceplos gitu aja. Tiba-tiba si Teguh berdiri. Berdiri. Siapa tuh? Gitu kan. Saya Pak Teguh. Kamu lo tuh dasar ngomongnya gede aja lo gitu kan. Oh di situ pertama kali berkenalan dengan Pak Teguh Karya. Oh bukan, saya udah kenal, cuma waktu suruh nonton gitu kan. Saya nyeletuk gitu. Saya kan jauh lah dia, saya kan juniornya banget, dia kan beda umurnya jauh. Udah lu jangan ngomong aja lo, jangan big mouth kayak Muhammad Ali aja lo gitu kan. Ya, bikin musiknya nih, gue tantang lo gitu. Waduh, saya digituin, ya saya bilang, oke, padahal demi Allah saya pulang tuh bingung, ini musik film apa, gak ngerti gitu kan. Tapi kan satu kan, never give up itu selalu moto saya gitu kan. Being creative is the only solution gitu kan. Jadi saya selalu, lalu saya kumpulin tuh. Saya lihat semua tuh kaset-kaset apa itu dulu masih pakai apa itu, kaset itu ya. Saya lihat filmnya satu persatu. Film Indonesia tuh berapa saya lihat itu semua. Something is missing gitu. Menggunakan alat tradisional yang sederhana. Makanya saya ambil keroncong tuh ya, keroncong tugu gitu kan. Jadi begitu saya lakukan, lihat film-film saya putar, saya hilangin suaranya, saya isi sendiri pakai mulut gini-gini. Saya kan sebetulnya bukan I'm not a musician, makanya saya malu gitu bilang saya musik director, itulah orang yang ngomong, bodo amat. Gitu. Tapi yang jelas saya selesaikan. Dan karena mungkin unikumnya ya yang membuat para juri itu gimana gitu, saya dapat Piala Citra pertama. Jadi bukan karya seorang musisi, enggak, ini orang yang ngawur karena tertekan, terpaksa dan dapat. Dan waktu itu saya lagi di Paris, telepon Mas Slamet, Dek kamu udah Piala Citra, apaan itu? Gitu kan. Pak Aras itu pada saat pulang ke Jakarta ya? Belum pulang habis itu? Belum, itu kan cuma liburan. Jadi saya balik ke sana, waktu di Paris ya ditelepon, kamu dapat Piala Citra, apa itu? Saya nggak ngerti. Gitu. Congratulations begini, ya udahlah, gitu saya nggak ngerti. Saya nggak enjoy apa-apa ya, nggak ngerti gitu ya. Jadi begitu saya pulang lagi untuk liburan, gitu, dan ujung ya 96 lah. Gitu ya.
saya pulang lagi liburan di awal 77 gitu, mulai kita mengembangkan lagi. Jadi kan proses tuh sama guru tuh dari 73 kita berproses. Jadi nggak jadi begitu aja, enggak. Nah begitu waktu pas Badai Persib berlalu itu diawali dengan eksperimental kita bareng sama Debbie Nasution. Yang dalam khayalku, angin malam, yang cinta, nah itu dia sama Debbie. Saya itu orang yang suka dengan klasik walaupun nggak begitu ngerti. Gitu. Saya Chopin, apa semualah tuh ya dari wilayah Mozart segala semua tuh saya sering dengar gitu, Franz Liszt. Saya sering dengar dan saya tuh sebenarnya teman bapaknya Debbie sama bapaknya Sikina. Dia tuh hobinya nyetel itu. Anak-anaknya nggak mau nemenin bapaknya. Jadi saya yang jadi korbannya selalu kalau ke sana. Suruh duduk di sini. Ya, denger lagu klasik, klasik terus. Tapi justru menguntungkan saya. Waktu saya bilang, Deb, ada rumusan nih. Saya bilang, setelah saya dengar kita semua bahwa saya di Bach itu, ya, itu notenya itu bisa kemana-mana. Saya bilang gitu. Saya buktikan hasilnya nih semut ireng itu kan. Terus coba lo masuk di Bach deh. Masuk semua. So this is the key gitu kan. Untuk kita maju ke depan membuat ini. Maka lahirnya Angin Malam. Ini segala itu perpaduan dari itu. Jadi kita dengar bahwasanya ini key-nya ini nih. Untuk supaya matching semuanya itu, glue-nya itu ternyata dari noten-noten Bach itu ya. Nah kemudian saya juga sama Debbie, saya itu emang senang yang ngulik aja. Saya pernah perhatikan terutama lagunya The Beatles ya, yang menjadi acuan saya gitu. Saya lihat ada noten-noten yang namanya abadi. Nah di noten abadi itulah saya berkiprah ya. Kalau ada gitar bisa saya ini ya peragakan tuh ya. Bagaimana contohnya lagi Malam Pertama kayak Selamat Jalan Kekasih, terus Lembayung segala gitu ya. Itu semua kalau dimainkan sebenarnya chordnya itu aja. Iya, cuma beda sedikit ya. Karena apa? Kenapa kok kedengarannya beda? Karena kunci-kunci yang namanya not abadi yang diturunkan oleh Paul McCartney dan Prophet di dalam musik kan saya John Lennon. Itu luar biasa gitu ya. Nah dari situlah sebetulnya lahir tuh lagu-lagu ini. Jadi ada kerangka dasarnya. Cuman mengekspresikannya satu, I'm Indonesian. Kan? Saya tidak mungkin seperti orang Barat mengekspresikannya. Nah makanya kelembutan-kelembutan yang ada gitu kan itu melalui empirical ya, di mana kelembutan. Kalau waktu itu saya belum nggak fall in love mungkin nggak gitu juga ya. Artinya terutama ya my first lady itu pastilah Dewi ya. Ya tapi ingredient kan perlu. Betul. Ini pelengkap saja gitu ya. Dan saya nggak malu-malu kok ngomong gitu ya. Dan my wife knows me very well gitu kan. Jadi kita nggak ada itu yang namanya cemburu kampungan tuh nggak ada. Cemburu kampungan, istilah bagus juga. Iya, maksudnya yang sering. Saya udah 46 tahun menikah ya. Mungkin ribut cuma sekali loh. Satu kali aja. Selebihnya nggak pernah. Because he's so beautiful gitu kan dari relasi saya. Ya seperti lagu aja gitu kan. Saya ciptakan kehidupan ini as beautiful as music gitu kan, oleh songs yang I've been written all the time gitu. Nah itu kayak gitu yang saya implementasikan sehingga Badai itu menjadi satu manifestasi dari gumpalan rasa ya, yang didesain lewat idiomnya namanya musik. Pendekatannya itu pemberontakan terhadap ketidakpuasan, di mana counter culture itu ya mencoba apa sih estetika Indonesia gitu ya. Nah tekad itu melahirkanlah yang namanya Badai Pasti Berlalu. Kira-kira gitu latar belakangnya.
Wow, terangkum dengan indah banget itu. Oke, sebelum aku masuk ke badai pasti berlalu lebih dalam, mungkin ada yang maaf Pak, mungkin saya kasih kesempatan untuk bertanya nih, mudah-mudah nih. Silakan, Ada yang bertanya nggak? Sampai di sini dulu, silakan. Ya, silakan. Kan Eros Berat kan sebelumnya jadi produser, music director nih. Itu kan Eros Berat juga sempat bikin solo album, 2 solo album. Itu momentumnya. Kalau solo album itu, kalau yang solo album saya itu lagunya kacau-kacau. Kenapa? Karena saya nyanyi sendiri, nggak pernah diulang, nyanyi sekali udah nggak mau diulang gitu kan. Itu ekspresi yang gitu aja. Karena mungkin pasarnya waktu nggak begitu. Baru sekarang kolektor-kolektor pada Iya. Karena apa ya? Buat saya itu beda, itu very personal gitu ya. Sementara kalau yang waktu badai berlalu itu kan ada suatu kayak kalau apa? Melukis. Kalau ini kan kayak Renoir tuh ya, Iya. Mas ya. Gambarannya kayak Renoir, Degas. Sedangkan kalau yang ini kan lebih kayak Picasso gitu ya. Ekspresinya begitu ya. Karena lagu-lagu yang contohnya Jangan Menangis Indonesiaku, terus apa Kembalikan Masa Depanku, itu kan himbauan ya sisa-sisa endapan psikologi saya pada saat harus berhenti di tahun 66 itu ya untuk tidak berpolitik, itu kan endapannya kan nyusun ya, sehingga ekspresinya lebih pada sosial kritik ya, protes tuh. Kira-kira gitu latar belakangnya. Ada lagi? Cukup sementara. Lanjut, oke Pak Eros, aku sekarang masuk ke badai pasti berlalu. Mungkin aku nggak masuk secara detailnya karena sudah banyak. Kan janjiannya gini, kamu nanya, saya jawab. Kalau kepanjangan kamu potong, kamu diemin, saya terus Sip. aja. Aku nggak akan masuk terlalu detail ke badai pasti berlalu. Aku cuma ingin tahu proses penciptaannya. Pada saat badai pasti dulu kan berawalnya kan dari film ya Pak Eros ya. Ya, Film itu tadi Pak Eros sempat cerita Pak Teguh Karya itu menantang Pak Eros kan untuk proses penciptaan. Pak Eros terima dulu filmnya atau Pak Eros memang sudah punya library lagunya? itu pertanyaan bagus. Gini, kalau bicara badai itu berlalu, orang tuh anggap satu kesatuan, enggak. Oke. Itu ada 2 periodisasi. Periode saya sama Debbie, Oke. nah itu yang Angin Malam, Khayalku, Khayalku, ya. Cintaku, dan itu ya, itu yang sama Debbie Nasution gitu kan. Nah itu saya ciptakan sebelum, ya sebelum saya masuk ke penciptaan di film. Ya. Waktu film itu karena saya pernah menang yang waktu itu, Ya, waktu pasti, pulang saya disuruh lagi gitu ya. Yang gini, tapi ini yang cinta-percintaan. Ya. Nah saya coba, saya lihat, saya juga pertamanya juga saya bilang, masa pacaran gitu, bawa kodok gitu kan. Ya saya kan Ya. dibesarkan dalam wilayah percintaan yang berbeda Ya. gitu ya. Oke. Jadi agak aneh gitu, begitu pacarannya gitu ya. 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 Tapi kan saya coba selamin, oh ini the way of Indonesian expressing their love gitu kan. Saya pelajari, saya lihat, saya apa, wah ini, saya kan senang menawarkan sesuatu yang beda gitu ya, dengan kemampuan terbatas. Nah saya buat, makanya saya ciptakanlah lagu yang lebih ada soprannya gitu kan. Kan kayak pada pas berlalu itu kan kayak si suaranya si Berlian itu kan lebih ke sopran ya. Nah di sisi lain saya adalah kita pendekatannya beda ya, tapi Sam Simon tapi di era kekinian saat itu ya. Saat itu. Makanya lahirlah kayak waktu saya lihat ada perkawinan tuh antara Pranandingrum sama Sam Simon saya kawinkan, dan pada saat itu makanya lahir kayak baju pengantin itu dua yang berbeda. Nah, jadi kayak contohnya seperti Pelangi itu bukan di film loh. Oh, oke. Ya itu memang sudah saya ciptakan cukup sebelumnya gitu ya. Yang kemudian saya realisasikan bersama Debbie. Gitu kan. Nah sedangkan kalau yang di film itu kan lagu Matahari, Badai Pasti Berlalu, Baju Pengantin, siapa lagi lupa saya, pokoknya ada di situ ya. Nah itu yang saya ciptakan untuk film. Untuk film ya. Ya jadi waktu saya ciptakan juga ribut juga sama Teguh gitu ya. Christian disolak, ini suara apaan ya?
Ya kan suara kayak banci nih Ros gitu. Nggak mandek gitu. Terus siapa dong saya bilang gitu. Wah ribut pokoknya enggak, dia minta Bruri, it's okay, saya bilang. Nah begitu Berlian juga mau diganti, saya bilang, oke Pak Teguh, I'm pulling out. Oke. Saya bilang udahlah cari yang lain, it's too much buat saya gitu. Akhirnya dia juga ngalah, makanya Berlian tetap, tapi di film ada itu, yang nyanyi itu bukan Chrisye, tapi Bruli Pesolima. Ya. Nah udah dari situlah, kemudian pada saat ingin dikasetkan, film kan cuma 4 lagu, berapa tuh ya. Wah ini kurang nih, saya gabungkan aja. Oh, Gitu. Jadi ada dua masab itu ya, dan 2 periodisasi yang kadang-kadang memang orang ya sama. Buat apa saya ceritain juga kalau yang penting orang nikmatin aja. Gitu. Nah, yang sekarang ini kan diedarkan di piringan hitam tuh ya sekarang itu juga saya terangkan lah, kira begitu. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan, ada dua penyanyi pada saat itu disodorin oleh Pak Eros kan. Ada almarhum Chrisye dan Berlian Hutauruk. Hutauruk ya. Yang pertanyaan saya, kenapa Pak Eros mempertahankan sekali Berlian Hutauruk ini tidak diganti? Karena buat saya itu warna yang sebetulnya saya coba mewarnai. Oke. Ya. Kalau oke lah kalau komprominya si Chrisye gitu ya. Karena memang itu kan ya melodiusnya seperti itu. Yang umum lah ya. It's okay. Tapi kalau waktu si Berlian itu kan ada ciri khas yang saya nggak mau hilang. Karakternya tuh di situ. Nah kalau itu nggak ada ya sama aja saya back to square zero lagi kan. Makanya saya nggak mau. Saya bilang kalau memang itu dihilangkan, kenapa dihilangkan saya aja. Gitu. Jadi itu ya makanya memang kalau seniman tuh harus subjektivitas harus dipertahankan. Kalau kalau menjadi terlalu objektif ya jadi aja pegawai negeri. Kalau enggak, itu subjektif seniman harus ada dong ya. Betul. Interpretasi seorang seniman itu penting. Waktu bikin Cunyadi juga gitu kan, interpretasi. Jadi nggak ada. Saya bukan sejarawan, saya bukan mau bikin sejarah kok, bukan mau bikin sejarah, bikin film gitu kan, kayak gitu. Emang tren musik pada saat itu apa sih Pak Eros sampai akhirnya Pak Eros berpikir bahwa dia harus kasih sesuatu yang baru yang menurut interpretasinya Pak Eros? Enggak, musik itu tuh nggak ada yang jelek. Ya, cuman waktu itu saya anggap terlalu semuanya kok sama gitu ya. Dari mulai Kus Plus, Deloitte, Panbers, apalagi tuh Mercies kan satu nafas itu ya. Dengan bahasa-bahasa yang kurang lebih bersinggungan sama gitu kan. Ya kalau kita hadir jadi sama-sama aja ya nggak hadir dong ya. Jadi you have to offer something new gitu kan, yang mungkin sebagai tawaran, yang bilang saya ambil jalur alternatif ya. Nah, itu yang sebetulnya kita coba saat itu. Jadi ya itulah kira-kira itu. Pada saat memasukkan musik dalam jalannya film, itu Pak Eros ikutan juga menentukan di adegan ini lagu saya diadakan. Ikutan juga itu? Iya dong, saya yang menentukan. Oh gitu? Iya. Nanti kalau ribut tuh gue bilang, ini warna, lu gimana sih yang benar di sini nih? Gitu. Contohnya mau ditaruh orang lagi ngisi bensin ditaruh, lu gila kali ya lagu gue ditaruh tuh bensin nggak bisa dong. Saya bilang it ruin keindahannya gitu. Ya gitu kadang-kadang saya juga nggak selalu benar ya, betul. Kalau benar juga ya kata dia, ya oke, gitu loh. Tapi mainly musik saya punya otonomi untuk itu, gitu. Otoritasnya di saya. Walaupun tidak mungkin sepenuhnya, kan director juga harus diberi ruang dong ya. Bahkan editor saya pun saya kasih ruang. Pak Eros kan badai pasti berlalu gitu kan ya. Saya sih hanya tahu beberapa lagu ya, maksudnya saya hafal, saya tahu lagu cuma saya nggak terlalu hafal kan. Itu kan lebih koreksi kalau saya salah gitu. Melodi itu lebih tentang keindahan kebanyakan ya, menurut saya gitu ya. Ada nggak pada saat itu ciptaan Pak Eros yang tanda kutip tidak berbicara keindahan pada saat itu ya, sampai masa ke badai pasti berlalu itu kan. Pak Eros selalu kan mengagungkan cinta, keindahan wanita. Ada nggak lagu-lagu Pak Eros yang kontradiktif temanya dengan itu? Ya ada, itu saya ekspresikan di solo-solonya itu. Gitu jadi ada ruang-ruangan. Iya. Dan juga bahkan di Baron's Band itu nggak cinta kok, lebih banyak kepada contohnya
moral gitu kan tuh di Baroque Band itu duluan sebelum ini Badai itu kan sudah keluar duluan. Banyak lagu-lagunya justru bahkan lebih lagu-lagu yang anti korupsi. Iya. Wow, Kayak oke. Indonesia cintaku Indonesia gitu kan. Iya. Cintaku negeriku cintaku gitu Iya, kan. iya. Itu juga gitulah isinya. Cuman kan untuk wilayah musik yang lebih friendly sama keadaan situasi sosial kemasyarakatan saat itu, mungkin itu terlalu jauh ya, sehingga lebih dekat lewat pendekatan musik-musik pop, gitu. Teman pop kreatif istilah saya gitu. Mau minum dulu silakan Pak. It's okay. Oke. Terus aja gampang. Lanjut, oke. Pak Eros, saya sedikit lagi mengenai Badai Pasti Berlalu. Saya nggak berani kan singkat aja. Momentum apa yang Pak Eros ingat pada saat menggarap Badai Pasti Berlalu itu yang menyenangkan, menyebalkan, ataupun apalah yang membekas? Itu saya. Dalam setiap kerjaan kan banyak ada yang menyebalkan dan menyenangkan. Ya pasti Kan? itu. Makanya saya banyak yang bilang, oh nanti kalau kamu ngomong gini apakah si Dewi nggak marah? Kenapa mesti marah? Never ever itu menghilangkan sejarah, gitu kan? Ya, waktu itu memang saya banyak karena Dewi kan waktu di Eropa, Iya. ya kan? Udah pacaran pada saat itu? Udah dari tahun 73. saya Udah pacaran. 73, lama juga. Oke. Nah, di sini saya dampingin gitu kan. Dulu adalah yang Ibu Dubes yang udah meninggal ya. Oke. Nggak boleh nama nggak usah. Nggak usah, jangan, nggak usah disebut Pak Eros. Jadi dialah yang selalu mendampingin saya gitu kan. Dan itu kan nggak boleh bohong kan. Iya. Dan itu memang kenyataanmu diapain. Iya. Gitu. Nah bahwasanya bahwa is it apakah semuanya itu dedicated for her? Ya enggak gitu kan. Ada buat sini, buat situ, buat sini, buat Dewi segala gitu ya. Karena kan buat saya satu ya, pengkayaan diri seorang itu kan bisa dari berbagai sumber gitu kan. Walaupun ada yang namanya main, Iya. yang mana ada yang ya supporting level gitu ya. Jadi buat saya nikmati aja dan itulah keindahannya. Kenapa? Ternyata yang saya temui sekarang bahwa keindahan yang paling hebat itu apa? Kemerdekaan. Ya. Oke. Jadi merasa merdeka. Makanya saya tuh nikmat tuh kalau masuk studio. Saya merdeka betul gitu. Oh, oke. Iya. Kalau contohnya di wilayah politik kan nyebelin gitu ya. No comment. Di wilayah ini juga banyak topengnya tempat Iya, lain. iya, iya, Kalau saya di musik tuh buat saya kalau saya masuk studio itu seperti saya masuk gereja atau masjid itu. Karena disitulah saya merasa bahwa between me and my God gitu kan. Cara saya berterima kasih pada Tuhan lewat musik. Dekat dengan dia juga begitu. Jadi pada saat saya menciptakan itu, keindahannya gimana itu. Bahwa yang paling indah itu setiap saya masuk itu, I'm very close to God gitu kan. Jadi kalau ada bunga-bunga yang lain itu, ya itu penambah keindahan. Tapi keindahan yang paling utama itu nggak tahu setiap karena saya yang menyadari saya bukan musisi yang gimana gitu ya. Jadi I ask him to lead me. Saya selalu minta sama dia selalu kayak contohnya orang-orang bingung kenapa saya kalau bikin lagu cepet itu. It's not me because I ask him gitu loh. Ini nggak percaya orang-orang ya. Makanya pada sombong gitu merasa banyak kan para pencipta lagu yang maaf ya baru itu dapat tentengan. saya udah lihat tuh baru masuk idol ini aja, udah kayak saya datang, saya minta nyanyi, oh nanti ada sama manajer saya tuh, saya bilang sialan, mana gue ngapain sama manajer lu? I need you, I don't need you, gak ada manajer gitu kan. Jadi kayak gitu udah belagu lah gitu ya. Karena memang mereka merasa dirinya. Saya nggak begitu karena saya menganggap gue nggak bisa bikin apa-apa, tapi kok bisa begini ya. Jadi kayak orang kena tiban itu ya. Itu kan bisa sombong orang kayak saya. Kalau saya takut kalau sombong nanti yang di atas bilang, oke, Eros, stop ya, it's too far. Gitu kan. Kamu udah sombong gitu. Finito, sudah selesai. Saya takut itu kan. Makanya saya setiap selesai apa segala, that's the way I thanks God. Gitu. Makanya saya nggak pernah mempersoalkan kan. Yang ribut-ribut soal duit-duit itu kan maaf ya teman-teman saya nggak.
Tanyakan si Acin tuh yang punya studio tuh, Musika. Ya. Banyakan saya, pernah nggak saya nanya duit itu? Nggak pernah. Dibohongin ya sering gitu. Tapi it's okay. As long kalau saya bisa bikin orang kaya, kenapa? Kan it's okay gitu kan. Jadi saya nggak pernah meributkan soal ini. Ya terakhir ini aja, karena saya lihat di WAMI, saya kan nggak pernah daftarin apa-apa itu ya. I let it go gitu aja. Kenapa? Saya udah dikasih, fame saya dikasih. Ya. Sedikit apa nama apa dan uang sedikit dikasih, sedikit banget itu. Dan yang namanya badai pasti berlalu, itu beli mobil separuhnya aja tuh nggak bisa tuh. Ya, seperempatnya aja malah nggak bisa mungkin ya. Jadi saya bukan paling utama. Bahwa saya, teman-teman saya yang lain, bikin badai band, memangnya saya not single panic gitu. Ya, kok panic zaman dulu ya. Not single dollar. Not single dollar, ya kan. Nggak ada. Jadi ya sudahlah gitu kan. Justru orang kayak saya kan banyak gitu. Dibilang saya modalin semua, saya ini kan semua gitu. Tapi kejujuran itu kan nggak semuanya ya. Terus kemudian malah saya dibilang bawa lari uang. It's crazy gitu ya. Kok ada, kok seniman kok begitu sih gitu ya. Saya nggak ngerti kok ada seniman kok begitu hatinya gitu kan. Makanya saya ya sudahlah, makanya saya malas kan. Waktu udah badai itu sekian lama aku tinggalin malas gitu kan. Kok isinya, kenapa sih yang namanya dusta itu kenapa harus dipelihara gitu. Dan meniadakan orang itu kan nggak bagus gitu kan. Nah ya udahlah, tapi ya saya anggap ya udahlah, ini memang beda ya. Tapi saya tetap, karena saya anggap bahwasanya saya diberikan sama yang di atas ya. Makanya ya sudahlah, diam aja gitu. Atau juga saya nanya, besok saya dikasih lagi. Ya, ambil sekarang, besok kasih lagi. Ada lagu saya dibilang ciptanya sini, saya diemin aja. Nggak saya tuntut, nggak apa. Karena apa? Itu hanya satu dari sekian. Saya minta lagi juga dikasih lagi. Gitu kan. Jadi itulah sikap saya, sehingga saya sendiri kalau dibilang wah musisi hebat, yang salah yang salah kan yang bilang, bukan saya. I never claim. Saya nggak pernah klaim itu. Karena saya dibilang legend lah apa, buat saya sih tahunya legend itu minuman tuak itu ya. Saya nggak peduli gitu, karena itu racun ya buat saya. Jadi saya pikir ya thanks orang menghargai saya, terima kasih lah gitu ya. Tapi saya bukan orang yang gila begituan. Buat saya cuma satu aja. Selama yang di atas itu jadi teman saya ya, dalam mencipta, I don't care orang mau bilang apa, dan saya nggak takut. Pak Eros, walaupun dengan tadi ini terakhir mungkin dari saya tentang badai pasti berlalu kan Pak Eros kan, dan bagaimanapun badai berlalu itu diakui lah oleh beberapa media sebagai album terbaik atau Indonesia. Terlepas dari segala kontroversi, ribut apa yang ada, yang saya ingin tanyakan ke Pak Eros, peran ataupun kepuasan Pak Eros terhadap album Badai Berlalu itu seperti apa? Dari pribadi Pak Eros. Kalau saya ditanya. Ya, terlepas dari saya semua. Saya ditanya, Mas Eros, lagu yang paling Mas Eros suka apa? Saya jawabnya yang akan datang. Jadi buat saya yang sudah lah gitu ya, biarkan berlalu. Karena banyak orang yang terpaku di situ dan hancur ya. Karena merasa hebat, merasa gini, merasa dihargain begitu langsung lupa ya kan. Saya pikir makanya saya nggak mau gitu. Datanglah ke rumah saya, nggak ada tuh citra satu pun di tempat saya, nggak ada. Bukan saya tidak menghargai, saya tidak mau diracuni oleh hal seperti itu. Buat saya itu penciptaan itu kan, kreasi itu bagi saya seperti saya bilang tadi. Kalau saya mau melakukan suatu ritual, di studio itu tempat saya melakukan ritual itu ya. Mungkin saya lebih khusyuk, ya bukan berarti masjid gimana gitu ya, enggak. Tapi saya merasa, ini Kiai mau marah terserah lah, ini kan dunia saya. Tanggung jawab saya sama Tuhan. Buat saya di studio itu lebih saya merasa kayak, this is my masjid, the real masjid to me. Gitu. Kenapa? Dia lebih mengikat batin saya, percintaan saya, ya, persenggamaan saya sama Tuhan tuh begitu real di situ ya. Nah disitulah saya rasakan bahwa ia datang. Gitu. Setiap saya masuk, saya konsentrasi itu, ia datang. Gitu. Setiap saya di ruang kreasi itu kan, saya kan sering nulis ya, sendirian. Tuh,
So dia datang. Gitu. Artinya itulah menurut saya the real masjid for me gitu kan ya. Yang lainnya mungkin karena memang penghargaan saya pada sosial dan komunitas. Tapi lebih ke dalam buat saya itu. Artinya apa ya? Karena lebih powerful gitu kan. Makanya saya juga benci dengki, iri gitu kan. Itu kan bukan wilayahnya beliau gitu kan. Masa nggak mau karena itu saya kan anak buahnya dia. Iya, Ya. iya. Jadi saya nggak mau. Saya bukan anak buahnya Jokowi, Gus Dur, Megawati, SBY, ya. Ya mungkin salah satu gitu ya. Mungkin masih lah kalau anak buahnya Bung Karno masih lah dikit. Ya. Oke. Itu kalau yang lain-lainnya enggak lah. Yang saya the real boss buat saya itu ya Almighty itu aja. Itu yang saya nggak berlebihan. Saya malu ngomong ini karena kan kalau orang itu harus alhamdulillah nggak begitu, saya nggak bisa ya. Ya. Terus paling nggak begini terus ya tiap hari enggak. Buat saya setiap nafas, tarikan nafas saya ada dia. Setiap langkah saya ada dia. Gitu. Jadi kalau hanya dibatasi di ruang ini ruang itu malas saya gitu kan. Karena buat saya dia yang paling nggak pernah berkhianat sama saya. Saya yang sering kacau terhadap dia gitu kan. Sehingga bagi saya ya ini ngomong ini seolah-olah kan wah mau so agamis enggak gitu kan. Saya mengatakan ini untuk teman-teman saya para pencipta ini jangan sombong lah gitu kan. Kalau kita dikasih maaf ya saya sombong kasih stroke aja dah. Udah selesai. Selesai tuh nggak ada. Makanya thanks God umur saya udah 74 gitu kan. Saya masih kayak gini gitu ya. Kenapa? Karena saya berteman gitu. Saya minta sama dia, please guide me, jaga saya. Dan itu yang saya minta. Dan ternyata ya, orang berdoa kayak saya gitu, saya bisa tuh tidak sama korupsi itu. Ya. Yang saya lihat tuh ada tuh orang teman saya tuh ke masjid terus itu koruptor. Gitu. Ini kan pusing saya bilang. No. Ternyata pilihan saya tentang masjid dalam pengertian yang substansial dan sesungguhnya ternyata yang saya percaya, saya yakini ini. Sehingga saya akan pertahankan. Maka saya ngomong gini sebetulnya untuk teman-teman para pencipta, para musisi. Janganlah pertentangan gitu ya. Udahlah. Kita ini cuma dibohongin aja. Yang kaya itu para cukong. Berapa sih? Coba siapa deh? Siapa artis top Indonesia? Sebutin namanya. Saya tahu berapa penghasilannya. Kecuali jual yang lain ya. Tahu. Kalau saya kan cuma jual mulut yang di sini ya. Mulut yang di bawah saya nggak jual gitu kan ya. Kan ada juga yang juga kaya karena itu. Nah itu janganlah. Maksud saya be humble gitu. Apa tugas kita sebagai seniman justru melakukan apa sih? Pencerahan. Itu tugas utamanya. Bahwa saya dapat duit itu hanya himbasan. Tapi kalau dibalik jadi tujuan, ya jadi gak karuan gitu. Mata udah bagus-bagus, coreng-coreng begitu sampai kayak kuntilanak tuh ada kan ya. Itu kan cantik karena itu ya. Operasi kanan kiri ini. Dia kayak ondel-ondel. Dia kayak kuntilanak gitu. Ada satu penyanyi dulu yang kalau ketemu saya cium tangan. Lucu, it's very nice gitu. So cute, so beautiful. Begitu jadi diva pakai begini. Alisnya itu kalau buat taruh pulpen nggak jatuh kali ya. Ini kan yang kayak gitu kan ya. Fake jadi fake gitu kan. Nah makanya kembalilah kepada siapa yang memberimu itu. Itu kuncinya menurut saya. Jadi sukses, the genuine sukses itu kalau bukan oleh majalah Aktuil atau majalah apa itu album terbaik ya oke lah gitu saya yain aja. Tapi satu, I'm still waiting sampai yang di atas bilang Eros you are my boy. Itu baru senang saya. Cuman kan nggak tahu kapan itu. Saya tanya nggak tunggu saya mati ya itu juga saya nggak berani gitu. Ya nanti oke lah saya pikir satu hal yang saya ingin titipkan di sini bahwasanya satu, saya ingin ya teman-teman itu nggak usah, saya tidak promosi agama enggak, tapi menurut saya kayak
rasa damai itu. Menjadi pencipta itu begitu biasa-biasa saja dan damai. Karena saya pasukannya yang di atas itu. Saya my boss itu kan. Nggak memperkenalkan itu. Dan itu akan percaya deh. Jadi enak kok. Saya ya. Kalau dia bilang terkenal segala. Saya sering ke pasar tuh. Di pasar tuh. Dan saya belanja sendiri. Karena saya. Kalau artis-artis itu kenapa jadi perhatian orang? Udah dandannya pakai celonteng gitu. Terus teriak-teriaknya jadi perhatian orang gitu. Tapi saya pakai sandal biasa aja. Nggak orang nggak datang gitu ya. Kecuali kalau lagi show ya terpaksa nggak bisa apa-apa minta tanda tangan dia. Kalau di jalan biasa aja. Nggak ada yang minta foto sama saya. Kecuali ada yang datang ke saya, ini pasti umurnya di atas 50. Jadi buat saya jangan terlalu apalah ya. Saya inginnya gitu. Sehingga para seniman ini jadilah para pendingin ya suasana. Peneduh suasana, pencerah gitu ya. Jangan malah ikut-ikutan yang enggak gitu ya. Ngapain lah, ikut rombongan lah, kemana gitu ya. Ibu kota belum jadi juga digini-gini kan. Itu kan, itu bukan tugas seorang pencerah. Itu yang, ya maaf ini bukan masalah politiknya. Enggak. Tapi values yang saya inginkan, values ya. Jadi values ini penting. Jadi be the guardian of values. Luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya meninggalkan badai pasti berlalu. Silakan. Oke, ini masih bicara mengenai badai pasti berlalu. Silakan. Pak Eros ya. Saya melihatnya gini ya, orang secara umum atau awam melihat badai pasti berlalu atau mendengar badai pasti berlalu itu bukan filmnya, tapi musiknya. Nah, saya melihatnya ini, padahal badai pasti berlalu itu kan ada suatu film drama, bukan film musikal. Tapi ini kekuatan musiknya yang bisa membuat film ini bagus. Contohnya gini lah, saya belum pernah melihat ya kayak di Hollywood. Contohnya film musikal itu yang bagus kayak West Side Story atau yang contohnya Grease itu kan film musikal. Tapi ini saya lihat Badai Pasti Berlalu itu bukan film musikal. Tapi kenapa musiknya yang bisa bagus di situ? Apakah itu ada suatu fenomena yang terjadi waktu itu gitu, Pak Eros? Ini kalau musik film itu Anda tidak bisa sebebas itu. Ya. Anda terikat oleh yang namanya adegan per adegan yang sudah dibuat oleh sutradara. Yang bisa saya lakukan adalah mencoba menempelkan itu untuk meningkatkan nilai dramatisnya atau sebaliknya gitu ya. Jadi saya sudah terpenjara di situ ya. Tapi dalam menciptakan saya selalu kalau menciptakan saya visualisasikan gitu ya. Saya visualisasikan kayak kau tidur di dalam relung itu saya bayangkan itu somebody di saya rasakan itu, saya sentuhan. Makanya kalau kalian teman-teman itu sedang mendekap istri, jangan dekap bohongan lah gitu ya. Dekap benaran, rasakan itu. Transfer your energy gitu ya. Nah itu baru keluar. Nah jadi saya sudah bayangkan tuh kayak serasa darah, saya lihat tuh ya di padang tuh saya berdua, saya berlarian apa. Saya bayangkan contohnya dulu ya seseorang itu saya suruh pakai baju sutra putih yang menerawang gitu ya. Itu kan luar biasa ya. Jadi dibayangkan, divisualisasikan gitu kan. Nah visualisasi itu saya lalu rangkai dalam syairnya, teks-teksnya itu ya. Jadi teks-teksnya itu juga perpaduan antara imajinasi tentang kehidupan dan pengalaman empirik gitu ya. Yang itu kemudian kalau orang dengar seolah-olah kayak ada adegan. Kalau saya bikin lagu mudah-mudahan ya, kalau diikutin satu persatu seperti ada adegan itu. Karena memang saya waktu nulisnya memang berdasarkan urutan imaji itu. Kira-kira begitulah itu ya. Satu hari mungkin saya tuh kalau saya lihat ada beberapa musical show ya yang di Indonesia itu cukup bagus. Umpamanya jelek mungkin saya udah bernafsu lagi ya bikin ya. Tapi kalau sementara saya juga belum begitu tertarik bikin film karena belum ada yang challenging buat saya ya. Terus yang kedua saya agak patah hati
Karena waktu saya bikin Lastri itu ya, itu baru 8% lagi enak-enaknya. Lagi enak-enaknya membuat film, tiba-tiba ada yang harus saya bilang ya bisa semua. Tolong deh saya bilang sama pimpinan produksi saya, tolong bilangin 15 menit aja berhenti deh, saya minta tolong deh gitu. Kalau perlu saya harus bayar nggak apa. Lagi pimpinan saya, Pak mereka menuju ke sini, rupanya saya yang di demo gitu kan ya. Karena saya dianggap penyebar ajaran komunis gitu kan. Jadi hal itulah yang membuat saya berhenti. Dengan peristiwa semacam itu, saya anggap bahwasanya kenapa membuat sesuatu itu memang perlulah ada pendekatan yang ya bisa divisualisasikan. Sehingga kalau yang bisa divisualisasikan itu biasanya ya kan dia itu bisa lebih melekat. Karena dia bisa ya menjadi bagian dari hidup dia juga gitu. Ini contoh-contoh yang itu. Makanya bisa saya bayangkan kok bisa kayak musikal gitu ya. Karena memang susunannya itu ada plotnya gitu kayak gitu. Cukup? Ini satu lagi. Ya, silakan. Berarti Pak Eros dalam hal ini, Pak Eros itu waktu menciptakan dari Kasih Lagu itu sebagai penata musik atau musical stories? Loh, kalau gini loh, seorang penata musik kan saya bilang terpenjara oleh itu. Tapi dalam melahirkan not-notnya, kan wilayah saya itu. Ya kan? Well, not-notnya itulah yang menjadi wilayah sepenuhnya. Bahwasanya saya terpenjara oleh adegan-adegan, nggak mungkin lah ya. Contohnya kayak gitu, saya ke Hakim tiba-tiba bawa kodok, pusing saya, ini apa nih? Ya, gimana nih? Kok pacarannya begini? Halo ini, Jesus, harus gimana nih? Nah itu saya coba hilangkan, saya lupakan itu kan. Nah saya masuk ke penataan desairnya itu ya. Yang penting apa sih? Oh suasananya begini. Kalau memang gambarnya tidak mendukung, saya manipulasi supaya lebih kuat musik ini ya menciptakan suasana batinnya, bukan fisiknya. Sehingga suara fisik itu terkalahkan oleh kehadiran itu. Kira-kira begitu yang saya bayangkan. Cukup? Silakan. Ya, Pak Eros, perbedaannya saat nulis sendiri dan saat nulis nomor di studio atau orang lain itu gimana sih? Gimana? Kerasan dikit. Perbedaan saat nulis lagu sendiri atau saat sama orang lain? Sendiri lagu sendiri gitu. Pasti kan kadang-kadang Pak Eros kan nulis lagu sendiri ya. Gini. Saya banyak sendiri juga ada. Tapi banyak juga saya. Jadi kalau contohnya kayak lagu yang setiap sama teman-teman saya adalah apakah terutama Yoki sama Debbie ya. Setiap. Pada umumnya 80% itu dari saya. 80% kan. Nah kalau sama si Debbie mungkin 60-40 lah gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau sama Yoki itu bisa 80% lah. Semuanya saya gitu kan. Lirik itu semuanya pasti saya. Ada yang lain. Jadi kalau saya bikin musik, ini ada juga kadang-kadang ada musiknya duluan, ada yang liriknya duluan ya. Nah kalau ada sesuatu yang gimana biasanya lirik duluan saya gitu kan. Baru nanti yang kurang ini saya cocok-cocokkan. Tapi kalau yang sudah biasanya kan saya sering, karena saya kan bukan sehebat Mas Hadi MS, ya Mas Arwin Gutawa, Mas Idris. Saya kan pencipta jalanan. Ngaco gitu ya. Pencipta jalanan istilah itu. Ya udah, saya bikin gitu ya. Saya pakai. Jadi saya kemana dulu semudah kamu tuh ya. Saya selalu bawa tips saya. Mau di motor kayak kalau lagi ini ya. Saya gini, teriak-teriak sendiri gitu ya. Nanti saya rekam. Di rumah pun begitu. Kadang-kadang istri saya juga, wah ini si gila ini pasti lagi keluar. Jam 2 malam tuh saya berdiri, bangun, saya main gitar. Nah istri saya tidur gitu. Kalau nggak main piano gitu ya. Dia tahu nih, wah ini pas lagi kumat. Nggak ada yang berani berhentiin saya. Dan kalau saya sedang bekerja itu kan berantakan tuh ya. Nggak ada yang berani satupun mindahin pulpen, nggak ada yang berani karena tahu. Begitu pulpen pindah saya pasti terganggu gitu ya. Nah jadi cara saya membuat lagu gitu ya. Bagaimana kalau saya sendiri, saya tahu
Kalau sama orang lain saya tahu. Kadang-kadang juga gini. Kan susahnya sekarang ke apa ya? Saya tahu, tapi kok banyak ya masih bilang. Kalau saya sih, kalau saya bukan nggak bikin, saya nggak mau mengaku gitu ya. Tapi ada yang bilang soal lagu dan liriknya juga, come on gitu kan. Kan itu bukan wilayah dia dan orang tahu lah, dia nggak mungkin bisa bikin lirik gitu ya. Cuman buat apa dipertentangkan gitu kan. Nah tapi saya dipaksa contohnya untuk, sekarang kan ada tulisan-tulisan tuh ya, lagu, lirik, itu pusing nggak itu kan. Jadi nanti saya bilang begini sejujurnya gimana gitu kan. Kalau dibilang sepenuhnya gini gimana, ada lagu yang saya tahu ini lagu saya, terus bilang lagunya ya saya diemin aja lah. Jadi kalau saya lagi bikin itu, satu sih, ego tuh dihilangin ya. Gak bisa, pokoknya kalau dia lebih bagus kenapa saya dong? Orang dia note-nya lebih bagus kenapa harus saya gitu kan. Nah tapi sebenarnya dari saya kerjasama sama Mas Dodi Sukasa ya, yang lagu renungan itu dia musiknya tuh saya rasa 80% dia kok, 75 ya paling enggak 75 lah. Saya cuma rubah di refnya dan apanya segala gitu ya. Ini nggak perlu dirubah karena udah bagus kok, menurut saya bagus. Nah, cuman saya bikin liriknya ya supaya lebih ya kayak lagu renungan tuh lebih kepada ya the gothic itu kan. Nah saya harus sesuaikan. Jadi kalau kita bekerja sama semua orang itu ya ruang yang namanya ya ego alter ego ya entar dulu lah gitu ya. Tapi kalau sendiri ya sudah mau kita dong ya kan. Karena kan berbeda ya. Jadi satu yang paling penting satu. Setiap saya datang saya ketemu gitu. Contohnya nih. Sama-sama penyanyi pun begitu. Kayak Krisya itu waktu saya suruh nyanyi. Aduh Ros gak bisa Ros kayak gini nih. Kayak banci gitu gini. Chris, coba lo nyanyi, lo maunya gimana? Ini yang dia pertama. Kau tidur di dalam pelukmu. Itu nggak maknyus itu ya, nggak ada gitu ya. Yang buat saya gitu kan the beauty of tubuh seorang perempuan itu kan lekukannya ya. Itu kan begitu indah. Kalau lurus gitu aja. Apa indahnya gitu saya bilang gitu. Makanya saya bilang enggak Chris, keluar nyanyi. Kan beda rasanya ya, legatonya itu panjang ya. Kau tidur di dalam pelukmu. Itu manyus gitu ya. Tapi kalau kau tidur di dalam pelukmu kayaknya kenabok gitu. Iya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kolaborasi itu saling memberi, saling menerima, itu lebih penting. Puas? Mas, Oke. satu lagi Mau nanya, terpancing juga nanya. Silakan. Silakan sudah beli minum Pak Eros. Iya. Kan kalau sebagai seorang yang dreamer gitu, visioner gitu kan, waktu pas menuangkan karya untuk menjadi satu yang konkret gitu kan pasti ada halangan-halangan atau ada keterbatasan, apalagi pas zaman itu mungkin secara teknologi beda sama zaman sekarang gitu. Ada nggak yang menurut Om Eros yang kayak karena keterbatasan itu malah menjadi sesuatu yang lebih, atau yang malah kayak kalau zaman itu udah ada teknologi seperti ini sebenarnya visinya tuh maunya seperti apa gitu? Ada nggak yang cerita-cerita? Ya kalau sekarang itu semuanya serba tersedia, bahkan artificial intelligence aja sudah banyak membantu ya. Dulu kan enggak, justru kenapa? Dulu tuh ruang kreativitas tuh begitu lebar ya. Sehingga you have to conquer, menundukkan itu dengan kreativitas kita. Keterbatasan itu dihilangkan lewat, contohnya nih waktu saya bikin, suaranya piano kok begini nih. Saya lihat nih pembantu di studio itu kan lagi tidur siang-siang. Mbak bangun bentar. Kenapa? Tak pinjam kasurmu gitu ya. Saya tempelin, saya buat bisa sendiri. Karena belum ada untuk memodify suara biar seperti Steinway gitu kan. Nah gimana caranya? Oke, kita pakai miking yang ini aja, saya tutup pakai kasurnya Simbo itu ya. Nah itu kan salah satunya. Contohnya lagi, waktu itu Krisya, Yoki, main nggak bisa. Coba lo berdiri gini, begini. Bunyi apa? Main aja begini gitu kan. Jadi hal-hal yang terbatas itu kan
sebetulnya bisa kita selesaikan dengan kreativitas. Kuncinya kreativitas. Being kreatif, hanya kreativitas yang sebagai jawabannya. Jadi maksud saya, ya kalau bicara, kalau sekarang sih ya, lihat anak-anak sekarang hebat-hebat loh ya. Tapi saya lihat tuh lewat artificial intelligence aja tuh buset. Satu hari orang bisa bikin 10 lagu, ya kan. Pertanyaan saya satu, is it human? Gitu kan kayak itu. Jadi saya tidak mau menghilangkan human touch saya. Sehingga waktu kayak kamu tanya, gimana ada kesulitannya begini? Ya ada lah. Dulu kan saya dengan latar belakang edukasi dan kultur yang berbeda, berhubungan dengan Yogi dan Chris kan nggak begitu smooth juga ya. Contohnya saya tanya, lo ngerti gak Renoir ya? Nggak kayak gitu-gituan ya. Bahasa-bahasanya harus diganti lagi gitu kan. Kamu tahu nggak ini sini soalnya ekspresif, impresionis ini kan nggak kurang nyambung gitu ya. Ya kita cari yang lain. Terus juga ada beberapa percontohan mengenai type of music gitu kan. Kayak seriosa gini gitu kan. Zamannya saya kan mulai dari kecil memang suka yang gitu ya. Nah, contohnya kayak Suni Warkiman, nggak ngerti gitu. Karena memang tidak masuk ke situ. Kalau saya kan mencoba library saya ya. Yang dengan lagu-lagu tua itu lebih hebat lah. Kayak Suni Warkiman, indah ceria, tiba-tiba datang. Itu kan, udahlah lirik mereka tuh hebat-hebat, mau embut gitu ya. Jadi waktu ada nggak kesulitan? Ada kadang-kadang. Kadang-kadang satu background kultur yang berbeda knowledge yang berbeda itu ya, itu juga satu hambatan. Makanya kita punya kesabaran. Bilang, lo nggak tahu lo nggak itu kan susah nggak bubar kalau gitu ya. Ya sudah pelan-pelan aja. Nah contohnya saya bikin sketch gitu kan. Pokoknya, gini deh, Yok ini gambarnya gini ya. Nah, saya bikin sketch itu ya. Kayak gini lah kira-kira. Di film juga saya bikin sketch gitu ya. Sehingga ada pola komunikasi yang bisa memecahkan kesulitan itu bisa lah. Asal jangan sok demagogik apa tuh. Sok ngajarin, guru ngajarin tuh orang sebel gitu. Tapi kita antar sama-sama sampai dia nggak terasa hanya mengadaptasi itu. Kayak gitu. Cukup. Kalau dilanjutin lagi, misalnya kayak ada nggak keterbatasan itu yang justru malah menjadi ini citra rasa yang baru yang ternyata selama ini nggak dipikirkan, ternyata ini lebih baik dari apa yang divisikan Ya. atau. Saya setuju tuh. Kenapa? Gini, dulu itu rekaman yang belum ada ulang-ulang gitu ya. Kan kalau sekarang sih rekaman bisa dihapus gitu, ini enggak. Waktu itu ada satu hal yang kamu bilang tadi tuh hambatan gitu ya, ini kayaknya gimana gitu ya, mau diulangin gitu kan. Saya bilang, nggak usah. Ada kok beberapa yang fals kan saya tahu dari Persi Berlalu nyanyinya si Chris salah. Saya diemin. Wah Ros gila nih kan agak males. Chris ini manusiawi gitu. Justru lu jangan kayak mesin gitu. Bagus nih agak sedikit-dikit nih ya toh. Kan lebih indah gitu ya. Saya bilang gini Chris, lu tuh kalau makan terus-terusan di restoran tuh ya yang bersih gitu. Nggak enak tuh. Kenapa gue selalu pinggir jalan? Nah debunya itu yang bikin indah kira-kira gitu ya. Jadi maksud saya memang ada hal yang ini kurang itu banyak lah ya. Contohnya dulu ada yang namanya Mellotron. Ya. Gimana sih lu? Waduh ini mana sering nggak punya nih nggak ada. Maaf ya dulu sekarang saya hebat-hebat. Mas Adi hebat-hebat ya sekarang ya. Dulu kan kalau gesek itu ya maaf ya. Pokoknya males lah gitu ya. Waduh itu kan gak enak. Orang tua dan saya harus hargai. Yaudah deh, ini ada alatnya Mellotron. Nah saya pakai Mellotron. Ya. Itu pun harus nunggu belinya di Inggris gitu kan ya. Jadi nggak semudah seperti sekarang semuanya ada. Pemain itu bagus semua ya. Dulu kalau main itu ya maaf ya. Ya gitu deh. Jadi beda itu ada hal-hal yang contohnya bikin horn gitu kan, suara horn segala itu kan nggak seperti sekarang ini kan sudah jauh lah ya. Jadi keterhambatan itu memang tidak. Kayak sekarang saya sedang ya mudah-mudahan jadi ya nulis kayak ya bukan opera lah kayak drama musikal aja lah.
Tanaman Sinta gitu ya. Ini kan juga banyak hambatan-hambatan ya. Satu, saya bukan orang yang nggak bisa nulis itu ya. Kan susah lagi gitu ya. Pertanyaan saya, do I have to give up? Ya enggak lah gitu ya. Ada caranya. Oh gini. Saya bilang, saya panggil orang yang jago nulis. Bisa gitu kan ya. Kan yang penting itu kan Iya. ide ya dan imajinasi. Kalau secara teknis banyak orang kok ya. Kita bisa kok bayar orang untuk nulis ini. Nah jadi menurut saya memang hambatan itu sebetulnya menjadi berkurang kalau yang namanya the mother of the solution is creativity gitu. Cukup? Mantap. Oke, mantap. Kalau ini pertanyaan, sorry, silakan. Ini ngambilnya om apa? Ya apa aja. Apa saja, silakan. Pak Eros ya boleh lah apa aja. Eros sebagai seorang dosen yang pasti dari muda banyak influence kan, misalnya dengan Mat Bara apa banyak influence. Ketika menjadi seorang pencipta lagu atau apalah namanya, berapa lama sih Pak Eros sampai akhirnya menemukan bahwa ini ciri saya, ini lagu saya, ini saya nih. Berapa lama sih prosesnya? Karena kan kalau seorang biasanya kalau banyak influence tuh orang pasti dengerin misalnya The Beatles terus akhirnya jadi agak-agak ke The Beatles gitu. Kalau Pak Eros gimana? Saya tuh sebenarnya orang yang lebih apa ya, klasik lah pengertian orang kuno lah ya. Saya belajar ngaji, ya, mbak saya kan kiai. Ya. Deres itu hampir tiap hari saya. Tapi kalau doa saya tetap satu kok. Turu jurali dan turu atau Roma debar kalau Jawa ya kan ya. Saya semua pakai bahasa Jawa sampai hari ini. Ya. Bahasa Al-Fatihah iyalah. Nah, artinya apa? Setegar batu karang itulah saya pertahankan identitas ya. Yang kedua, kalau mana nih begini. Kalau menurut saya kan saya tahu. Saya kalau nulis surat mudah-mudahan adalah dikumpulin sama orang yang dekat sama saya pernah gitu ya. Kayak tanya istri saya, kalau saya nulis surat kan nggak kayak surat biasa gitu ya. Contohnya ya apa gitu kayak saya gitu kan dari bericin aku lihat. Nggak gombal tapi kan. Iya kayak gitu, artinya lebih puitis gitu ya. Iya. Nah kuncinya apa? Yang pertahankan kelembutan itu saya pertahankan. Walaupun saya sembunyikan. Ya. Jadi seolah-olah dalam penampilan sangat ekstrovertif ya. Tapi dalam berekspresi saya pendam ke dalam supaya jadi matang gitu. Nah, mungkin dari situ keluarlah not yang mewakili kejiwaan saya. Ya. Nah, contohnya gini deh. Kayak lagu kayak Cinta Pertama ya, Semusim apa segala semua. Tidak deh, semuanya ada kemiripan ya. Karena keluar dari satu roh rahim kejiwaan ya. Rahim kejiwaan dan rahim pengalaman yang sama gitu. Sehingga not itu tidak jauh berbenturan. Walaupun secara kemarin ini saya bikin lagu yang yang terakhirnya Indonesiaku itu ya. Itu pun juga not-nya juga ada yang menyangkut ke sana. Jadi kalau ditanya pengaruhnya gimana? Pasti kan saya udah bilang, saya kan harus jujur bahwa ada note The Beatles ya, note ya, yang saya anggap itu abadi. Itu kita taruh gini, cek, kita ambil, taruh tahun 40 ada dia, tahun 50 ada dia, 60 ada dia, sampai tahun 2000 kecuali zamannya sekarang takut gitu ya. Rapping itu emang nggak perlu gituan ya. Nah itu mungkin bukan wilayah saya. Gitu. Tapi kalau yang itu saya tidak segan mengakui bahwa influence. What is the influence? Satu, para pencipta lagu Indonesia lama itu sangat berpengaruh pada saya. Saya membentuk diri saya, menemukan diri saya berdasarkan hal-hal persinggungan itu. Contohnya juga menjadi ekstrim di bidang sastra gitu ya. Kan
bulan apa lebaran, bulan di atas kuburan. Tuh, ya situ harus ketemu orang. Dia bilang, oh ini gila banget sih. Apa sih yang benar? Nah, jadi dengan pergumulan-pergumulan itu ya, membuat saya juga menjadi masuk ke wilayah membentuk diri saya. Jadi within proses ya, yang seperti itu. Jadi kalau ditanya pengaruhnya ini nggak bisa saya bilang si The Beatles ya enggak lah gitu ya. Tapi not yang ditaruhkan The Beatles ya sebagai panutan itu memang saya pegang. Cukup? Oke. Sekarang pertanyaan saya, bukan pertanyaan, saya minta pendapat mumpung ketemu dengan sang pencipta. Saya dalam menikmati karya Pak Eros, terutama lagu lah ya, karena saya latar belakang bukan musisi gitu. Misalnya katakanlah tadi, wow tidur di dalam peluk, tanpa mengecilkan artis penyanyi. Saya siap mendengar itu selalu saya menutup mata selalu. Gitu, mendengar. Saya tangkap liriknya gitu. Kalau buat saya penyanyi yang bagus membawakannya adalah jika bulu kuduk saya ikut berdiri, itu buat saya bagus. Gitu loh. Bagaimana pendapat seperti apa itu yang diinginkan oleh Pak Eros dalam mencipta atau bagaimana? Gini. Saya selalu bilang sama teman-teman, yang penyanyi-penyanyi yang saya train itu pasti dia tahu apa yang saya omongin. Saya bilang, suara kamu itu sudah bagus, emas. Jangan dibagus-bagusin, malah jadi nggak bagus. Karena sudah bagus, kalau dibagus-bagusin nggak bagus. Menurut saya, menyanyi itu kan mengekspresikan sesuatu, bukan untuk satu suara keluar didengerin bagus kayak bukan itu. Contohnya kalau kamu menyanyikan dengan getaran jiwa kamu, itu pasti berkonek sama yang dengar. Tapi kalau kamu nyanyi dengan sudah ngomong aja, saya jujur, itu malas dengernya kan. Kau jujur, itu udah gitu kan, itu udah hilang kan. Ya, karena begitulah. Tapi kalau ada orang yang menyanyikannya dengan contohnya nih Yayang tuh tahu Yayang, kalau Yayang kan terkenal ya. Iya. Saya dimarahin. Lo kenapa sih? Kok lagu gue favorit gue itu, kok dinyanyi sama si Agnes menikah, kok merusak ini gue gitu kan dia. Saya bilang, yang aku kan penciptanya. Berilah kesempatan orang menginterpretasikan. Kalau orang menginterpretasikan rindu seperti itu, ya terimalah. Kalau enggak senang, jangan dengerin. Gitu kan ya. Jadi semudah itu kalau saya. Tapi kalau saya setuju ini, orang nyanyi itu lupa gitu. Soalnya nyanyi suara bagus itu penting, bukan. Contohnya Charles Aznavour, kan suaranya biasa-biasa aja ya kan. Tapi begitu dia nyanyi ada semacam apa ya, kayak ada gitu kan. Tadi ada orang nyanyi bagus, besok udah lupa gitu, atau bahkan 1 jam kemudian udah lupa kita. Ya, tapi ada orang yang nyanyi yang dengan begitu khusyuk, hikmat, dan dia nyanyikan gitu. Kayak contohnya lagu saya dinyanyikan oleh Fadli ya, tentang yang religi. Kenapa lebih menarik? Karena dia memahami dia dengan ini. Tapi kalau yang buat nampang keren-keren ternyata hilangnya cepet. Jadi saya kuncinya mungkin ya, saya kok lebih percaya orang yang menyanyi pakai rasa, pakai hati, dan juga satu bahwasanya pada saat itu kan sebenarnya nyanyi itu kayak bersemedi ya, mencoba mengartikan apa maunya si pencipta, lalu dia suarakan yang namanya nyanyi itu kira gitu. Thank you. Oke. Ini udah lumayan lama nih retrois ini. 2 pertanyaan terakhir buat Pak Eros. Yang pertama, yang tadi dari awal saya sebut, inilah magical creator. Maksudnya ambillah contoh kayak film Cut Nyak Dhien. Sedikit saya nyentuh Cut Nyak Dhien. Pak Eros tidak punya latar belakang dalam perfilman. Pak Eros masuk dalam perfilman, tapi kan tidak pernah menyentuh penyutradaraan, penulisan skenario, tiba-tiba bermimpi membuat suatu film besar sekelas Cut Nyak Dhien yang sudah terbayang pasti kolosal. Apa kira-kira yang membuat Pak Eros Sarin berani masuk ke wilayah itu? Mungkin karena nggak tahu latar belakang aja. Oke. Saya ini kalau film sekolah loh. Oh sekolah, sorry. Saya sekolah di London. Saya cuma satu. Saya hubungan saya sama kakak saya itu begitu dekat. Oke.
buat saya my relation between me and my brother is lebih penting daripada karir ya. Oke. Jadi saya tidak akan mau masuk ke wilayah film. Jadi sutradara tanpa seizin kakak saya. Oke. Karena saya nggak mau jadi saingan gitu Ya. Satu. Kenapa saya waktu itu masuk sekolah film? Juga ada ceritanya. Saya kesini, saya kan kalau sebagai Farnstein, saya kan temennya Habibie juga. Wah nggak bisa gue ngalahin orang ini. Udah jauh nih gitu ya. Mana yang masih lemah di Indonesia? Komunikasi visual tuh masih lemah. Di film juga. Wah aku perdalamin aja deh. Mungkin lebih bermanfaat nantinya. Caranya gimana? Nggak punya duit. Sekolah film tuh mahalnya minta ampun di luar negeri ya. Cara saya gimana? Satu hari, siapa? Raffi Shankar tau ya, yang main The Beatles tuh, main di Indonesia. Waduh, ini kesempatan nih gitu. Jadi kreativitas penting ya, nekat tuh penting. Waktu udah pertunjukan, saya lihat tuh ada dari British Council juga ada gitu kan. Dia main kan, lalu saya datang sama si guru Kur, kita undang yuk ke rumah gitu. Saya bilang, sir, kita will be very grateful to you kalau ya Anda bisa main di kediamannya the first lady Indonesia gitu ya. Dulu Fatmawati di Sriwijaya. Ya. Oh, pleasure gitu ya. Senang ya udah kita adakan. Waktu dia bermain di dengan tablanya sudah semua lengkap itu, sama penyanyinya selesai 1 jam dia performance itu ngobrol-ngobrol. Nah di situ ada direkturnya British Council. Kan saya lihat nih, British Council bisa memberikan beasiswa gitu. Sebenarnya sasarannya dia nih gitu kan. Dah saya bilang, saya deketin dia. Saya bilang John Villiers, saya masih ingat namanya. Ya agak sedikit gitu lah ya. John, pakai bahasa Indonesia aja ya. Kamu mau lihat film Indonesia yang keren gak? Gitu. Oh, I'm very delighted tuh. Di mana kapan katanya? Oke, benar nih kamu serius enggak mau? I'm serius. Oke, satu kondisinya apa? Sekolahkan saya dulu di Inggris. Nanti kamu akan lihat film yang bagus gitu. Hah? Oh, jadi itu gitu ya. Emang kamu bisa? Oh yes, saya bisa. Ya udah gitu. Jadi besoknya saya langsung dipanggil ke kantornya. So, Mr. Jarod, satu persyaratannya ada tes bahasa Inggris. Harus level tuh ya, pakai 500 apa nggak tahu. TOEFL. Ya TOEFL. Dia bilang, wah kalau pakai tes saya nggak usah deh gitu. Karena pasti gagal. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Itu gampang itu bahasa itu. Kirim aku ke sana, saya belajar 3 bulan, pasti beres saya bilang gitu. Atau ya nggak usah deh gitu. Kalau susah kayak gitu nggak penting saya bilang gitu. Ya nanti aja saya bisa cari yang lain. Oke, understand ini udah protapnya udah begitu, aturannya udah begitu. Kan saya juga boleh mengajukan kan I'm something special bilang gitu kan. I need to do special treatment gitu. Udah. Karena bahasa Inggris jenggol lagi kan. Ketahuan gitu jadi harus belajar. Saya langsung pulang. 3 hari kemudian saya ditelepon lagi. Can you come to my office? Oke, datang. Dan 2 minggu kamu berangkat. Tapi sekolah bahasa dulu. Nah, kira kayak begitu. Jadi ada sejarahnya. Jadi memang saya disekolahkan oleh British Council. Jadi saya sekolah di sana, ambil film. Pulang ke sini, saya tuh sebagai technical advisor lah di sana gitu ya, di Sanggar Teater Populer. Saya ngajar. Saya waktu itu bawa acting pola Milos Forman. Ya. Berbeda dengan acting yang biasanya gitu kan. Itu dari aliran beda gitu kan. Nah waktu itu dari Imam Melati, Mbak Tutin Ramalaon, segala itu yang sama saya berikan apanya ya seadanya. Kemudian ada film Seputih Hatinya, Semerah Bibirnya, itu saya aplikasikan Rembrandt lighting gitu ya. Dengan pola acting yang tidak
Kalau di Indonesia kan dulu kan gitu kalau acting ya. Kan ibu-ibunya ketabrak nih ya, anaknya ketabrak bilang. Polisinya bilang, ini Bu, saya apakah ini Ibu Setoyo? Iya, begini Bu, ada berita. Berita apa ya? Gitu kan. Waduh, tapi saya tidak enak menyampaikan. Apa sih? Kenapa? Enggak apa-apa kok. Ini agak-agak enak. Baru saja terjadi kecelakaan, gitu kan? Kan gitu film-film dulu kan? Iya, anak ibu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Meninggal dunia, tidak mungkin kan begitu gayanya itu kan ya. Nah itu saya robah gaya di mana orang Indonesia itu kan tidak seperti orang Barat ya, direct response itu kan, ya interaksinya beda. Ini kalau orang Barat ya, kalau orang Barat tanya, how are you? Fine, ya kan? Fine. How are you today? Oh, I'm fine, gitu kan? Langsung jawabnya. Orang Jawa tuh nanyanya nggak gitu, nggak ada. Pripun Mbak, cemurane gitu ya. Pripun Mbak, contohnya. Pripun Mbak si Anto? Jawabnya, bukan Antonya bagus enggak. Wah, tadi itu dia tuh main layangan nabrak. Oh, apa kan itu kan. Jadi nggak ada. Nah itu yang kita perdalam, ya. Contohnya kayak film-film dari film Jepang tuh Yellow Handkerchief ya, dari Yamada itu ya. Bayang kalau orang Barat begitu ketemu pacar yang udah 20 tahun gak ketemu langsung pelukan, ciuman ya. Dia ketemu, saling melihat, dia pelukan gini. Dia bilang, bendera kuning itu sapu tangan dia tuh dia kibarkan di sana. Dia masih ada kok gitu loh. Bayangin beda kan? Iya. Kalau di Barat kan enggak langsung muter-muter gitu ya. Kalau di Timur enggak. Nah itu yang kita berdalam. Jadi itulah yang sebetulnya saya simpan lama. Pas saya waktu itu sering diundang ibu-ibu Dharma Wanita. Gitu kan. Kok istri cuma jadi pendamping aja sih gitu ya. Kenapa wanita itu harus eksis sebagai dirinya, jadi bagian dari masyarakat yang juga punya domain dan punya otoritasnya dong ya. Jangan cuma jadi pendamping suami, waktu itu kan gitu saya. Lalu saya pelajarin tokoh yang paling dekat dengan apa bayangan saya itu Cut Nyak-Dhien. Karena dia wanita yang ya justru wanita seutuhnya kalau saya bilang ya. Jadi wanita itu nggak pantas cuma jadi pendamping aja, ya. Pendamping suami itu kan buat saya kurang ajar itu kan ya, meremehkan. Nah sehingga jadi obsesi saya lama itu, saya endapkan. Sehingga kasarnya ngentutnya Cut Nyak-Dhien ini saya tahu baunya kayak apa. Gitu ya. Saya pelajarinya sampai segitu ya. Makanya waktu pertama kali Christine saya minta jadi itu agak kaget ya saya. Ada buku 60 buku. Tapi saya reduksi jadi 5 aja. Nah 5 nih, kamu lihat. Kalau yang 2 yang esensial itu kan. Nah itu saya coba pelajarin itu sampai segitu. Jadi karena saya tahu bikin film itu bukan seperti bikin musik. Kalau bikin musik itu ini, kalau enggak ini satu kerja kolektif kan. Jadi kalau bilang Cut Nyak-Dhien karya harus jarang itu gombal lah itu. Karya teman-teman kita semua lah, salah bersama, saya komandannya. Nah saya mendesainnya itu. Jadi ya kalau dibilang gimana itu mimpi saya lama. Cuman karena saya I love my brother more than the film gitu ya. Jadi saya menahan itu sampai Mas bilang, ya udah sekarang udah saatnya kamu bikin film. Benar nih Mas, boleh. Oh saya senang ya. Mau saya persiapan. 2 tahun saya persiapkan. Nah waktu saya mau bikin film, ya saya tuh nggak tahu, nggak pernah memang betul saya setuju itu. Cuma saya bilang kan, imajinasi yang penting, and kreativitas. Saya pikir kalau bikin, gini, ini penting nih buat para yang muda-muda gitu ya. Do you really think that I make film and music? No, gitu kan. Saya selalu etosnya tuh bikin sesuatu. Yang ini namanya musik, yang ini namanya film gitu ya. Tapi sesuatu. Kalau saya bikin sesuatu kan harus menjadi sesuatu. Kalau menjadi sesuatu ya ngapain capek-capek. Orang bikin film udah banyak. Tapi film yang menjadi sesuatu nggak ada, jarang gitu kan.
musiknya jadi sesuatu juga jarang. Nah, saya bikin sesuatunya gitu ya. Kebetulan atas nama di jalur musik atau jalur film. Nah waktu saya bikin Cut Nyadin, direct belum pernah direct film feature film. Kalau film biasa sambil kolosal emang rada gila gitu. I like challenge. Iya. Udah, dan itu juga ya adalah The Boycott tuh. Yang fighting endingnya ya, instrukturnya. Yang janji mau datang, enggak datang. Bayangin tuh. Bayangin film kolosal, fighting instrukturnya enggak ada. Itu 3 hari mau syuting. Coba bayangin kayak apa itu. I have to, ini challenge-nya itu kan ya. Apa yang saya minta, break 1 hari. Saya beli itu semua, kaset-kaset itu. Saya pelajarin, oh gini Kurosawa kalau bikin adegan perangnya gitu. Oke. Kalau saya kayak mereka, budgetnya nggak ada. Satu, keahliannya juga nggak ada. Saya trik pakai ilmu yang saya dapat, editing. Ya. Oke. Coba kamu lihat di YouTube-nya, nggak ada yang lebih dari 3. 1, 2, 3 selesai. 1, 2, 3 selesai. Saya potong sehingga jadi satu kesatuan. Itu satu. Kedua, waktu sudah 18 bulan saya research, 2 minggu atau 3 minggu ya sebelum syuting, saya sudah di Aceh loh ya, bawa seluruh perlengkapan dan kru. Saya dipanggil sama majelis adat di sana, petingginya ya. Tidak bisa film Cut Nyadin dibuat tanpa menghadirkan Tengku Umar di film. Waduh, di skenario saya nggak ada Tengku Umar. Saya mulainya itu film itu sebenarnya aslinya dibuka dari begitu Tengku Umar gugur, penguburan. Itu pertamanya. Ditolak itu, bayang 3 minggu sebelum syuting. Mas selamat lagi di Amerika. Saya bilang, Mas pulang. Loh aku baru minggu depan pulang. Mas sekarang pulang deh, penting deh gitu. Tapi mungkin 10 hari, 2 minggu atau seminggu paling cepat. Tapi 10 hari pas saya datang. Nggak bisa Mas, kudu sekarang kenapa? Film nggak bisa syuting tanpa ada Tengku Umar. Nah Tengku Umar bisa gampang tuh kamu aja lah biar cepet gitu. Pulanglah dia 2 hari kemudian datang. Begitu datang saya langsung kurung di hutan. Saya bikin rumah di hutan. Temennya sama ya itu malam nggak ada apa. Masa itu ya di era itu. Nggak ada lampu gitu ya. Nah dari situlah kenapa setiap challenge itu kita bisa selesaikan. Bayangan saya juga gila ini. Makanya kalau lihat film Cut Nyadin, adegan pertamanya tuh, biar cepet Tengku Umar mati ini gimana gitu. Iya. Itu bayangkan saya harus robah semuanya, perangnya segala gitu. Van Heutnya ada lagi, perang kudanya juga ada. Orang di sana kan sering janji aja. Mas Heros datang. Kalau perlu kuda 100, jangan 150. Sampai ke sana cuma 3. Ini gimana nih gue cuma punya 3 udah mau syuting belum ada, cuma 3. Bukan kuda infanteri lagi ya, kuda-kuda gituan. Gimana caranya? Itulah namanya kreativitas. I have to. Jadi gini, yang satu udah jalan, satunya muter. Jadi muter di belakang kamera tuh, muter-muter aja itu. Jadi hal-hal itu sebenarnya bisa dilakukan semua. Kenapa? Nah, lagi-lagi waktu itu juga dikatakan bahwa tidak akan bisa selesai ini. Setiap yang bikin Cut Nyadin ada 2 saudara udah mati semua. Belum jadi, nggak bisa. Nah, balik lagi. I ask my boss gitu kan. Jadi ya, bisa lancar. Di sana juga gitu. Kan kita orang Jawa, saya lagi muter, nggak bisa nyala nih. Nggak bisa nyala lagi. Saya turun lagi 50 meter, nyala lagi. Naik lagi, mati lagi. Waduh, ternyata kita kaget orang Jawa. Masa orang Aceh ya, harus dipotongin kambing. Sekian mah ayam. Aduh, ya udah. Gitu kambing, tahlilan sebentar, gini-gini, nyala. Nah, believe me or not, kayak begitu terjadi. Jadi banyak hambatan-hambatan. Kalau dibilang tidak ini, ya memang saya belum pernah bikin itu ya. Tapi saya kebetulan di sekolah itu, saya dulu pernah menang saya tuh fotografer juga ya. Jadi saya mewakili Great Britain.
Jadi memenangkan Nikon International Competition tahun 77 itu, the third the bronze medal gitu ya. The bronze medal itu Eros Jarod representing Great Britain, jadi bukan Indonesia gitu. Terus juga di MacBook Award itu di BBC saya ikut. Jadi sebetulnya modal nekat dan berteman sama dia itu bisa kok menghasilkan seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana pertamanya ke dunia film, ya sebetulnya tadi latar belakang tadi yang saya ceritakan. Jadi di film saya punya pengetahuan. Di musik sama sekali enggak gitu loh. Tuh, kata kuncinya itu tuh gitu kata kuncinya. Oke Pak Eros. Sebetulnya masih banyak yang saya mau tanya lagi dengan Pak Eros, tapi mengingat waktu dan juga mungkin juga keterbatasan waktu Pak Eros, batas waktu kita. Mungkin next, insya Allah kalau kita ketemu lagi ya Pak Eros ya. Mungkin terakhir Pak Eros, biasanya dalam setiap episode kita selalu mengambil pelajaran dan pembelajaran dari setiap episode kita. Ada mungkin komentar ataupun itu Pak Eros untuk generasi-generasi sekarang. Terutama saya tertarik tadi kan Pak Eros besar, Mas Guru besar di Barat. Tapi ke-Indonesiaan itu ternyata makin tebal, bukan makin tipis itu. Mungkin kira-kira ada sedikit komentar terakhir kita di ujung Pak Eros untuk generasi-generasi berikutnya. Sebetulnya apa ya, menjadi kita sendiri, diri sendiri gitu ya, itu akan jauh ya, bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dihargai at the end. Banyak kita yang salah melihat masalah ke depan. Itu banyak orang-orang yang senang sekali sih kayak dibilang kayak Parisian atau kayak New Yorker gitu. Ngomong juga digimanain, pakaian juga nggak jelas gitu ya. Karena dia lupa gitu bahwa orang itu lebih dihargai pada saat dikenal identitasnya, pribadinya, kepribadiannya dan budayanya gitu. Nah, yang saya titipkan satu aja. Memang Indonesia hari ini lagi kurang baik-baik aja. Tapi kan bukan berarti Indonesianya yang jelek kan. Tapi I'm proud of being Indonesian. Kenapa? Karena saya tahu Indonesia itu begitu kaya di segala bidang. Hanya di penyelenggara negaranya kan. Itu yang gak bagus. Selalu memiskinkan bukan memperkaya kita. Jadi gak usah kita benci sama Indonesianya. Gak usah kita boleh tidak suka sama pemerintahan ini itu atau mendukung pemerintahan ini itu silakan. Tapi satu saya pesankan, jangan pernah meninggalkan Indonesia, jangan pernah malu menjadi Indonesia, dan jangan pernah lupa bahwa kamu dibesarkan, dilahirkan, dan nantinya mungkin insya Allah dikubur di sini. Be defender of your country, itu aja. Oke, Retrowis. Pesan nggak tahu lah, silahkan interpretasikan masing-masing, dipikirkan kembali. Pak Eros, terima kasih banyak sudah kasih kesempatan untuk kita untuk menggali insight-insight dari Pak Eros. Oke Retrois, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan banyak mendapat insight dari pembicaraan kita berdua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke depan. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.